Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.5.1 yang baru aja dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Ya, bener banget, kalian nggak salah dengar. Ini adalah updatean iOS terbaru, paling baru, yaitu iOS 17.5.1. Kira-kira apa aja yang baru atau cuma perbaikan saja? Nah, untuk mengetahui semuanya, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 17.5.1 dan tidak hanya iOS-nya aja yang diupdate, tetapi adanya juga iPadOS 17.5.1. Lah, yang lainnya nggak ada updatean, Bang? Iya, tidak ada. Tidak ada updatean untuk Apple Watch, HomePod, macOS, atau tvOS sekalipun nggak ada. Cuman iOS dan iPadOS-nya saja. Nah, sebelum gue kasih tahu isi dari iOS 17.5.1 ini, gue mau kasih tahu ke teman-teman semua. Sekali lagi, gue mau ingetin, kalau sudah update iOS seperti ini, biasakan juga untuk update version aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan pada App Store kalian. Contohnya, kalian tinggal pergi ke App Store, lalu di App Store ini kalian pilih sudut kanan atas, dan di refresh saja menunya, maka akan ada updatean version seperti ini. Nah, yang kayak gini-gini nih harus sering kalian update, karena versi terbaru dari aplikasi yang kalian gunakan itu biasanya memang mengikuti requirement yang ada pada updatean iOS terbaru. Seperti itu. Dan yang gue mau ingetin juga, kalau sudah update iOS, biasakan juga untuk force restart iPhone-nya. Caranya, tekan volume atas, lepas, lalu tekan volume bawah, lepas, serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple baru dilepas. Itu namanya disebut force restart. Oke? Kenapa gue kasih tahu hal seperti itu? Karena force restart tuh biasanya menghilangkan bug dan lain sebagainya. Ya intinya itu kayak refresh iOS-nya aja sih. Oke, yang pertama yaitu size update. Size update yang ada pada iOS 17.5.1 ini ada di 315,9 MB dan size update ini tentunya di iPhone 13 Pro gua. Kalau iPhone-nya berbeda, biasanya size update-nya juga berbeda. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian berbeda size update sama yang gue gunakan. Kayak gitu. Lalu juga build number-nya di sini, kalau kita cek ke bagian setting, lalu general, serta about, dan kalian pilih iOS version di sini untuk build number-nya ada di 21F90. Ini berbeda banget ya sama iPhone 15 Pro yang masih menggunakan iOS 17.5. Jadi kalau kita cek ke general, lalu kita pilih about, lalu kita pilih iOS version, nah di sini kalian bisa perhatikan sendiri, berbeda untuk build number-nya. Yang beda di bagian belakangnya. Untuk 3 angka di awal sama. Oke? Dan juga untuk modem firmware juga berbeda ya di bagian bawah sini tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Modem firmware iOS 17.5 di iPhone 15 Pro masih 1.60.02. Kalau misalkan modem firmware yang ada pada iPhone 13 Pro gua yang sudah iOS 17.5.1 ini di 3.50.04 kayak gitu. Lalu sebenarnya isinya apa sih iOS 17.5.1 ini? Sebenarnya isinya sudah gua sebutkan di video iOS 17.5 setelah 3 hari update, karena memang sepertinya perlu perbaikan. Jadi tentu saja isi dari iOS 17.5.1 ini tidak ada fitur baru, hanya perbaikan bug yang sudah hadir di iOS 17.5. Nah, bugnya apa aja sih sebenarnya? Bugnya itu terkait foto-foto yang ada pada aplikasi foto. Jadi foto-foto tersebut sudah di-delete sama pengguna iPhone-nya sejak tahun 2010 atau tahun-tahun lama, tapi entah kenapa tiba-tiba foto tersebut hadir kembali di iOS 17.5. Meskipun gue pribadi tidak mengalami hal tersebut, bahkan sudah gue demonstrasikan juga untuk delete foto di iOS 17.5 setelah 3 hari update di video sebelumnya. Ya, karena memang gue memastikan juga apakah bug itu memang terjadi. Ternyata nggak terjadi sama gue. Cuman beberapa pengguna user di luar negeri itu ada yang mengalami hal tersebut. Bahkan sudah diberitakan juga atau diinformasikan juga dari laman 9to5Mac atau Mac Rumor di sini. Kalian bisa lihat sendiri di situ di mana bug itu memang hadir di iOS 17.5. Tapi lagi-lagi jujur gue nggak ngalamin. Cuman kalau teman-teman ada yang ngalamin di sini, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya, itu adalah bug yang memang menjadi perbaikan penting pada iOS 17.5.1. Di mana seperti dikatakan nama Apple juga di sini, this update provide important bug fix and address a rare issue where photo that experience database corruption called repair in the photo library even if they were delayed. Nah, Apple katakan sebagai catatannya di sini updateannya terkait perbaikan bug aplikasi foto atau foto yang sudah di-delete dari aplikasi foto tapi foto itu kembali muncul seperti itu. Lalu kira-kira
kira-kira bug apa aja sih yang diperbaiki sama Apple? Kalau kemarin di iOS 17.5 gue mengalami bug terkait fitur tracking yang nggak bisa di disable atau enable. Jadi kalau kita cek ke setting, lalu di bagian setting kita pilih privacy and security, dan kita pilih tracking, ya sudah bisa di disable dan enable. Nah kemarin gue sempat mengalami ini tidak bisa di disable atau di enable. Jadi ya sekarang sudah diperbaiki sama Apple. Kayak gitu. Memang dua bug tersebut yang menjadi, atau lebih tepatnya yang gue alamin pada kedua iPhone gue, baik iPhone 13 Pro ataupun 15 Pro. Untuk kendala lainnya jujur gue belum ngalamin, seperti suhu panas yang meningkat ketika lagi sosmedan atau chattingan ya, kecuali main game. Kalau main game gue memang akuin panas, tapi ya wajar lah, namanya juga main game. Tapi untuk yang lain overall aman-aman aja untuk saat ini. Gue ingetin untuk saat ini. Belum tahu nih 3 hari yang akan datang atau 1 minggu yang akan datang iOS 17.5.1 ini bagaimana gitu. Tapi kalau kalian ada bug misalkan pada aplikasi WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, itu dari pihak pengembang aplikasinya. Contoh WhatsApp ya berarti dari pihak Metanya, Instagram dari pihak Metanya gitu ya, TikTok ya dari pihak TikToknya gitu. Itu bukan dari iOS-nya. Jadi makanya di awal tadi udah gue ingetin, biasakan setelah update iOS, diupdate juga versi-versi aplikasi yang kalian gunakan pada App Store kalian. Seperti itu. Selanjutnya gue juga mau infoin juga nih di aplikasi Apple Music. Sebenarnya ini kayak banner baru aja ya, atau lebih tepatnya fitur juga bukan sih, informasi sih lebih tepatnya. Adanya 100 best album. Kalian bisa lihat sendiri buat teman-teman yang sudah menggunakan Apple Music tentunya ya. Jadi ketika kalian tap ini, ya dia akan membuka website ke Safari iPhone kalian, maka kalian bisa langsung ngecek di sini 100 album yang sudah disediakan alias the best album atau 100 best album seperti itu. Ya ini sekedar informasi aja buat teman-teman ya, bahwasannya ada ini di Apple Music. Pastikan kalian berlangganan Apple Music dulu sih. Lanjut kita bahas ke performance. Nah untuk performance sih sejauh ini masih aman nih untuk saat ini iOS 17.5.1. Tapi ya seperti tadi udah gue katakan, nggak tahu nih 3 hari atau 1 minggu yang akan datang. Cuman sejauh ini overall gue belum ada kendala sama sekali untuk performance-nya. Tetapi rasanya nggak afdol nih kalau misalkan nggak gue benchmark sekalian ya. Di sini gue akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench 6. Kalian bisa lihat sendiri iPhone 13 Pro, iOS 17.5.1, Apple A15 Bionic 3,2 GHz dan memorinya 5,50 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2390 dan multi core-nya di 5861. Tapi gue ingetin ini hanya sekedar angka aja. Yang penting experience saat kita menggunakan iPhone kita dengan iOS 17.5.1, performance-nya baik-baik aja. Ya, semoga ya. Gue berharap baik-baik aja di iPhone teman-teman juga. Selanjutnya kita bahas baterai. Nah, sebenarnya lagi-lagi nih gue katakan, gue baterai di iOS 17.5 juga belum ada keluhan. Nah, untuk iOS 17.5.1 sejauh ini baik-baik aja. Cuman lagi-lagi nggak tahu nih, kita harus tunggu 3 hari atau 1 minggu yang akan datang. Apakah bermasalah atau baik-baik aja untuk baterai di iOS 17.5.1. Jadi kalau kita cek ke aktivitasnya di sini, sejatinya baik-baik aja dan normal-normal aja. Memang belum ada keluhan. Kalian bisa lihat sendiri ya, normal aja untuk sosial media dan ya main game tipis-tipis. Overall baik-baik aja untuk baterai di iOS 17.5.1. Jadi kalau kita cek ke baterai health juga di sini masih normal, belum turun juga. Jadi bukan jadi patokan ya, kalau update iOS baterai health jadi turun. Enggak juga. Ini gue juga belum turun, masih stabil di 80%. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk baterai health yang turun. Ya karena pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Lalu yang terakhir, apakah wajib update iOS 17.5.1 ini? Menurut gue nggak terlalu wajib karena ini hanya perbaikan aja. Kalau kalian mau stay di iOS 17.5 silahkan, tapi kalau kalian mau update ke iOS 17.5.1 juga nggak masalah. Jadi nggak terlalu wajib karena ini hanya update minor aja. Tentunya hanya perbaikan doang, nggak ada fitur baru. Tapi gue tetap serahkan kembali ke teman-teman semua. Kalau kalian mau update silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau gue pribadi sih update. Ya itu tadi adalah isi dari iOS 17.5.1. Cuma perbaikan, nggak ada fitur baru. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.